Nah, ini juga demikian. Langsung ditanya, Bapak Muslim kan? Bapak yakin dengan ayat ini? Nah, saya bilang, oh Pak, mohon maaf. Itu kafur, itu bukan kafir. Oh, karena dia jualan kefir ya? Jualan kefir untuk diet katanya. Biar bisa kurus. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam bincang istimewa kita, Wewangi Tuntunan Nabi. Karena kalau ngikutin Nabi itu pasti istimewa. Masya Allah. Yang tidak istimewa itu kalau menyelisih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sama-sama harum. Ya, walaupun sama-sama harum, Ustaz. Nah, Ustaz, ini sebelum kita masuk ke pembahasan kita yang menarik ya, kafur bukan kafir. Ini ada yang masih bingung sebenarnya apa toh yang bedanya tip atau minyak wangi yang sering kita bicarakan ini dengan parfum secara umum. Pertama, kalau parfum itu adalah istilah yang muncul setelah Perang Salib. Mereka itu mengenal wewangian dari kita yang bentuknya dibakar, bukhur. Mereka tahu dari muslimin ini membakar ud, gaharu, membakar sondal, cendana, atau membakar luban ini ya, luban. Saya kadang-kadang rancu dengan laban ini, dengan susu luban. Laban tadi dekat-dekat dengan kefir tadi. Ini, luban ini getah dari pohon luban. Pohon luban. Cuma sekarang ini banyak yang tidak tahu, tidak kenal, lebih kenal dengan nama frankincense. Frankincense. Bahasa sininya kemenyan itu, Ustaz ya? Kemenyan yang benar ya. Karena ketika saya ketemu kemenyan yang di pasar-pasar, ada beberapa kemungkinan. Bisa saja itu afkiran yang tidak lolos uji, sehingga baunya agak memusingkan begitu. Atau yang kedua, bisa jadi sekarang ini apa yang tidak ada palsunya ya. Artinya sangat mungkin itu memang sebenarnya bukan kemenyan, bukan luban. Bukan dari pohon luban. Betul. Gitu. Kalau pohon dari resin atau getah dari pohon luban ini dipakai itu Masya Allah. Misalnya pas batuk, dan dulu pernah ada seorang profesor ya, seorang syekh, ketika tenggorokan terasa kurang nyaman, maka saya ambilkan air di botol dengan air mineral, lalu saya masukkan satu gitu ya. Beliau satu ini nggak, satu butir ini ya. Iya, selang beberapa jam, 4 jam, 5 jam beliau minum, dan itu Masya Allah sangat berfaedah buat beliau. Nah, ini memberikan gambaran betapa Masya Allah semua yang baik yang dimaksudkan sebagai tip itu pasti baik. Tapi kembali lagi, tadi parfum itu dari awalnya melihat dibakar. Karena itulah dinamai parfum. Disebut parfum berasal dari kata par dan fumus. Par itu melalui, fumus itu asap. Itu yang awal-awal dikenal oleh masyarakat Perancis dan beberapa negeri. Ini bahasa Latin berarti, Ustaz ya. Parfumus itu apa? Parfumus ya. Par itu melalui, fumus itu asap. Nah, mereka saat itu masih eksklusif, ini hanya dipakai oleh kalangan sangat elitnya. Jadi bukan cuma sekedar elit, sangat elitnya. Kita juga ingat bahwa mereka itu baru kenal minyak wangi itu setelah ada pengusaha Perancis, orang kayanya Perancis, melakukan kunjungan wisata ke Istanbul. Istanbul saat itu merupakan wilayah Turki Utsmani. Ini pertengahan abad ke-18. Nah, di masa itu orang Prancis, dan ternyata sampai sekarang saya mendapatkan informasi dari teman-teman memang masih jarang mandi gitu. Nah, karena itulah kita menjadi paham kenapa misalnya rekomendasi untuk menghilangkan bau badan agar tidak menyengat itu salah satu rekomendasi yang disebut-sebut di dalam berbagai literatur itu adalah mandi sekali sehari. Karena mandi itu memang sesuatu yang mewah ya. Nah, di saat itu ketika pengusaha ini melakukan kunjungan wisata, traveling ke Istanbul, mereka kaget
Karena bahkan orang-orang kecilnya, orang-orang biasa, baunya harum semua. Masya Allah. Mereka lalu belajar dan Masya Allah terbuka sekali orang-orang Turki Utsmani di masa itu tentang bagaimana membuat minyak wangi, melakukan destilasi, lalu mereka membawanya mengembangkan termasuk mengembangkan tanamannya di Grasse. Grasse itu wilayah di Perancis yang sekarang disebut-sebut sebagai ibu kota parfum. Ibu kota parfum. Saya memilih untuk membedakan antara parfum dan minyak wangi karena memang asal usulnya, kemudian peruntukannya, tujuannya berbeda. Kalau kita lihat sejarah, sekali lagi kalau kita mau jujur pada sejarah, Perancis itu mengembangkan parfum untuk tujuan menutupi bau badan. Dan mereka ingin bagaimana dengan sumber daya yang terbatas itu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya ketika sudah dijual atau bahkan ketika mereka gunakan. Sehingga akhirnya yang mereka kembangkan adalah yang bahan campurannya sangat banyak, ada alkoholnya, dan ada sangat banyak lagi yang lainnya. Alkohol itu bukan campuran yang paling merisaukan, tidak. Ada beberapa kali yang bertanya pada saya, alkohol itu najis nggak sih? Tergantung. Alkoholnya dari mana? Kalau dari singkong yang diproses menjadi alkohol, ya nggak masalah. Karena banyak sekali makanan-makanan ataupun minuman itu yang secara alamiah mengandung alkohol, tetapi belum termasuk khamr. Yang di sini banyak muslimin yang rancu juga. Kita makan singkong. Secara alamiah di dalamnya ada kandungan alkoholnya. Buah-buahan juga, Ustaz. Buah-buahan sangat banyak, nangka, durian, dan lain-lainnya lagi. Itu secara alamiah ada kandungan alkoholnya. Dan halal. Halal. Nah, kembali lagi ya kepada parfum tadi itu, mereka campur dengan berbagai bahan yang belakangan akhirnya lebih banyak menggunakan bahan-bahan sintetis artifisial. Dan fragrance-nya ini pun masih kita perlu cermati lagi karena fragrance itu tidak mesti minyak wangi alami. Karena itulah kita perlu ilfil. Kok ilfil? Kita perlu merasa, aduh, ini mengkhawatirkan. Kalau ada dari kita itu yang menyebut bibit, karena bibit itu sebutan untuk minyak wangi abal-abal biasanya. Nah, bahan tadi ya, bahan sintetis artifisial itu seringkali disebut bibit ya di sini. Ya. Baik itu artifisial ataupun bukan. Nah, jadi tapi kalau secara umum kata fragrance itu perlu kita curigai. Belum tentu alami. Itu pun nanti pada tahun 1957 IFRA, International Fragrance Association, menetapkan bahwa kalau kandungan fragrance mau alami mau sintetis alami, karena ada yang natural sintetik ataukah yang sintetis artifisial, jika kandungannya itu mencapai di atas 20%, maka itu sudah dapat disebut sebagai minyak wangi murni. Berarti 22% sudah bisa disebut. 20% pun sudah dapat disebut sebagai extrait de parfum. Atau bahkan cukup disebut sebagai parfum. Kalau misalnya kandungannya 12% disebut sebagai eau de parfum. Yang orang-orang menganggapnya itu sebagai parfum. Padahal itu bukan. belum mencapai itu. Jadi dari sini saja kita sudah melihat, ya Allah, betapa jauhnya kita. Jangankan dari wewangi sebagaimana tuntunan Nabi, sedangkan dari pembahasan mengenai parfum dalam dunia modern, pas nggak modern itu, dalam dunia yang sekarang ini, ini pun masih perlu banyak dipertanyakan. Nah, itu tadi mengenai parfum. Sementara dalam khazanah kita itu mengenal ada istilah itar, jamaknya utur, dan ada istilah tib. Ini di masa Rasulullah Muhammad SAW, dua-dua istilah ini sudah ada. Tib itu ialah minyak wangi yang tabi'i, alami, asli, artinya memang masih orisinal ya, dan thayyib dan baik. Itu tib. Nah, yang kita itu disuruh-suruhkan untuk pakai itu adalah tip. Ya kalau ada orang ngasih itu kita nggak boleh nolak adalah tip. Nah, ini tip. Jadi kalau kita ditawari si nyong-nyong yang ketika mendekat tuh baunya kok rasanya terlalu tajam bikin kita pusing, ya
Artinya kita perlu kita boleh nggak menerimanya karena itu bukan termasuk tip. Nah, jadi dari sini sudah sangat berbeda. Dan Masya Allah, dari sekian banyak tip itu sederhana. Selain semua yang termasuk tip, tapi kalau disebutkan secara khusus itu pasti istimewa. Nah, nanti bisa dibuka di Al-Insan ya. Al-Insan. Oh, yang tentang kafur tadi Ustaz. Ya, kafur. Masya Allah. Surat Al-Insan ayat ke-5. Nah, ini ada cerita menarik. Kenapa kok saya merasa perlu menghadirkan pembahasan tentang kafir? Kafir. Kafur itu bukan kefir. Yeah. Suatu ketika saya turun dari pesawat di Cengkareng. Begitu mau lapor transit, langsung dicegat orang. Nah, Bapak Muslim kan? Bapak sudah pernah baca ayat 5? Nah, orang ini sebenarnya promosi kefir untuk diet. Promosi apapun untuk diet silakanlah itu ya. Yeah. Sebagaimana orang itu jual minyak wangi dengan harga berlipat-lipat dari modalnya. Misalnya ada yang beli dari Surati, dibotoli. Saya tahu persis harga per milinya di sana 2.000, di sini 6 mili dijual 140.000, 160.000. Ya itu sah-sah saja. Sejauh nggak ada gharar, nggak ada hal-hal yang mengelabui. Tapi kalau mengelabui resep pewangi asli, racikan asli, minyak wangi Raudhah, nah itu baru bermasalah. Kenapa? Karena di sana ada tipu-tipu. Mengadu-adu emosi dengan sesuatu yang sifatnya tipu-tipu, mengklaim ini bau asli. Saya jadi teringat ketika beberapa waktu lalu ada kesempatan untuk ziarah ke Raudhah dan ada beberapa yang lainnya kan, tentu saja tidak bisa sendirian. Lalu ada yang tanya, wanginya Raudhah itu bisa didapat di mana? Saya tanya, sudah sempat mencium baunya enggak? Kalau sudah sempat mencium baunya mudah. Karena ternyata banyak sekali yang disebut sebagai Raudhah. Ada yang nyebut Misik Raudhah, ada yang nyebut Golden Raudhah, ada yang nyebut Raudhah VVIP. Semuanya itu bukan. Jadi kalau ada Misik Madinah, Misik Makkah dan lain-lain, Misik apapun itu, ataukah Misik mungkin satu saat ada Misik Jogja, itu bukan Misik. Bukan Misik. Nah, ini juga demikian. Langsung ditanya, Bapak Muslim kan? Bapak yakin dengan ayat ini? Saya bilang, oh Pak, mohon maaf. Itu kafur, itu bukan kefir. Oh, karena dia jualan kefir ya? Jualan kefir untuk diet katanya. Biar bisa kurus. Nah, saya bacakan ayat yang diklaim kefir padahal kafur ya. Kafur. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah kafur. Nah, ini tampaknya bermiripan. Di ayat berikutnya juga ada yang mirip itu. Di ayat ketiga ya. Imma syakiran wa imma kafuran. Nah, jadi ini kafnya panjang ya. Kalau kafuran itu kan kafir. Kalau kafuro ini air tadi ya. Kalau kafur itu berarti orang yang mengingkari, orang yang yang kufur kepada Allah. Kufur kepada Allah. Kalau yang kita bicarakan ini kafur. Itu Masya Allah. Dan bukan kafir. Jadi ingat dengan antara luban dengan laban. Luban dengan laban. Nah, ini konteksnya minuman. Tapi, terus kafir kan juga minuman. Sebentar dulu, kita akan dapat memahami kafir dan kafur ya. Kita akan dapat memahami kafur itu yang dimaksud itu seperti apa dengan memperhatikan hadis-hadis mengenai itu. Itu dipakai untuk wangian. Pernah ada sahabat yang keliru ketika masak, maksudnya hendak memasukkan garam, keliru memasukkan kafur. Dari sini kita dapat mengenali berarti warnanya putih dan itu menyerupai garam. Serbuk, serbuk.
Dan kemudian yang penting lagi, ini termasuk jenis harum-haruman, wewangian, kefir. Wallahu a'lam, saya belum pernah ketemu itu kefir kok harum sekali, bisa dipakai untuk sebagai parfum, sebagai wewangian, baik parfum disemprot itu ya, ataukah dipakai sebagai wewangian. Kefir ini kan masih rumpunnya laban ya, laban. Ya, fermented milk itu biasanya. Ya, susu yang difermentasi. Itu pernah keliru itu, maksudnya beli halib susu, tapi kan kita tahunya itu artinya susu ya, laban. Nah, kita cari ternyata yogurt ya, laban. Nah, ini kan rumpunnya itu, Nah, lalu kalau kefir itu dari mana asalnya? Kefir. Kefir tadi susu ya, ini kafur. Kafur itu dari kalau nama tanamannya dalam bahasa Latin disebut sebagai Cinnamomum camphora. Berarti rumpunnya cinnamon. Oh iya. Kan Cinnamomum camphora. Dekat-dekat dengan kayu manis ya, kayu berarti manis. Ya. Kayu manis pun baunya harum kan. Betul. Hanya saja Cinnamomum camphora ini diambil resinnya, getahnya. Seperti halnya luban. Iya. Luban. Pohon luban itu juga kayak digoreng seperti karat nih Kang ya. Iya. Terus nanti jadi seperti ini. Ya, contohnya. Tapi ini bukan kafur tapi luban. Bukan. Ini bisa dicoba dicek ya. Ini bisa dikunyah kalau jenengan mau, kan sehat. Cuma rasanya gimana gitu ya. Kalau kita lagi batuk, dicoba, Masya Allah itu. Atau direndam. Kalau asli boleh Ustaz ya. Kalau asli, asli. Kalau bukan asli ya jangan dicoba-coba, nanti bikin Nanti ada yang jenisnya putih, ada yang hijau. Untuk yang terbaik itu dari Oman, dari Maroko, itu yang bagus. Yang bagus untuk jenis luban ini. Dan sebagaimana nanti kafur, selain dari berbentuk seperti ini, nanti ada yang dijadikan minyak seperti ini. Nah, ini juga masih sangat bermanfaat. Tapi ini gimana nih ya? Ini untuk apa nih Ustaz kalau ini? Ini kalau orang batuk dicampurkan beberapa tetes dalam minuman bisa, dan sangat banyak lagi faedahnya. Poin saya adalah bahwa tip itu, sebagaimana sering kita ulang-ulang, tip itu tidak hanya nyaman di bau, tapi tip itu selain toyib itu juga bermanfaat. Iya, ini fresh ya, ini baunya fresh, ya? Seger. Kita lagi batuk atau ada orang yang punya sesek gitu, itu bisa menjadikan ini untuk dihirup baunya atau dikonsumsi. Edible, dapat dikonsumsi. Itu persis seperti misik kasturi. Tapi kalau ada yang warnanya begini, itu pasti 100% bukan misik. Ya, kan ada yang menunjukkan misik warna gini, itu pasti 100% bukan misik, bukan kasturi. Insya Allah kita bahas pada kesempatan yang lain. Atau yang warnanya bening seperti ini, itu pasti bukan misik. Atau yang warnanya kayak begini yang disebut sebagai misik taharo, itu baru muncul tahun 1926. Tapi ini bukan misik taharo ya. Tapi ada yang warnanya kayak gini. Itu pasti bukan misik. Misik taharo baru ditemukan tahun 1926. Misik yang asli warnanya nggak begini. Jadi kalau ada yang warnanya seperti itu, apalagi warnanya oranye, ungu, pink dan lain-lain, maka pasti bukan misik, bukan kasturi. Nah, tapi fokus kita kembali lagi bahwa berkenaan dengan kafur. Jadi kafur tadi bisa yang ngapunten bentuknya seperti ini, getah tapi warnanya putih ya, putih ya. Dan kalau kita lihat dalam hadis cenderung mendekati ke serbuk. Atau bisa seperti ini Ustaz. Berarti sini ada juga ini. Kalau kafur dalam hadis itu sepanjang saya pelajari itu dari resin, dari getahnya. Ini kafur juga, tapi dari daunnya ya. Dan kulitnya kalau saya salah. Kulit kayunya? Iya. Didestilasi. Sebenarnya lumayan harum, seger, kayak ada minyak. Nah. Iya. Dan ini sering menjadi campuran minyak wangi juga. Itu minyak wangi itu bisa. Saya tidak pas di sini tidak ada yang murni kafur, tapi yang menggunakan bahan campuran kafur itu ada.
Ini bukannya murni kafur juga, Ustaz? Murni kafur tapi maksudnya bukan kafur bukan yang dari resinya yang diolah tadi ya, melainkan dari dari daunnya. Itu pun masya Allah faedahnya sangat banyak. Kapan-kapan ya mudah-mudahan kita sempat membicarakan secara khusus mengenai faedah-faedahnya. Kafur ini saya juga pernah membaca sebenarnya di lereng Merapi di Jogja itu dulunya banyak pohon kamfar tadi ya. Cinnamon camphora. Ya, Cinnamomum camphora. Ya, karena sempat muncul di beberapa situs internasional bahwa satu di antara astagfirullahaladzim, mohon maaf, kafur itu bukan di Merapi, di mana saya malah Kampar di daerah terus Barus, Kalimantan, betul ya? Riau. Yang paling utama itu adalah di Kampar. Kampar itu ketika Riau. Cuma waktu saya ke sana sudah semakin sulit untuk mencari karena orang berpikir praktis, cari yang punya nilai ekonomi, padahal itu nilai ekonomi sangat tinggi. Di Kampar sama Tengbuti tadi Barus. Makanya disebut kafur Barus. Itu karena merujuk ke sana, yang kemudian beredar di banyak tempat, kafur Barus itu sudah sangat berbeda lagi itu. Saya agak lupa itu ya. Yang putih-putih juga tapi kalau dipakai di baju baunya itu yang sintetis artifisial. Iya. Ini yang ada campuran. Ini ada campuran kafurnya. Oh, Masya Allah. Ini baunya lembut dan ini diracik mencampurkan antara kafur ya. Kafur bahannya berarti kayu kan. Kemudian oud, gaharu. Gaharu kalakasi dari India. Kemudian wart yang dipakai ini walaupun dari bunga tapi masuknya rumpun duhen. Nah, ini masya Allah ada beberapa lagi yang lainnya. Karena saking tinggi kualitasnya sehingga masuk ke rumpun duhen ya, duhen alwart gitu ya. Iya. Memang elegan. Nah, tapi kalau warnanya gimana? Kalau misalnya ada yang menjual dalam bentuk yang masih asli, kira-kira warnanya kayak begini. Kalau kafur sudah dijadikan minyak wangi. Kafur dalam bentuk yang masih asli. Bukan cair ya, warnanya, getahnya. Ya, kira-kira seperti ini. Itu. Dan yang jelas itu baunya sangat harum. Tadi dicoba gimana ini? Iya, kalau sudah, tapi karena sudah campuran gitu. Jadi memang elegan, kemudian ada percampuran antara beberapa bahan alami itu yang wah. Kita mungkin punya banyak belum tentu bisa. Betul. Tapi ngapunten ya, kalau betul ini bahkan tadi cuma dari kulit, bukan cuma dari kulit dan daunnya itu sendiri. Baunya bagi saya sudah seger, fresh gitu bikin lega. Dan perlu senantiasa kita ingat bahwa tip itu bukan cuma baunya. Manfaatnya. Masya Allah. Kita tengok misalnya sondal, cendana. Itu bisa didestilasi untuk bahan minuman. Dari kayunya juga demikian. Alhamdulillah saya sudah mencoba kemarin itu. Kalau tadi itu saya lihat ada. Itu ini dari kayu cendana. Dari kayu cendana. Ini ya. Iya. Syarbat sondal. Iya. Minuman di sini artinya maksudnya sirup sirup sondal dari ini campuran utama atau bahan utamanya dari cendana tadi. Cendana. Cuma ini saya kemarin dapatnya yang bergula ya. Saya dapat yang lain, masya Allah ada yang memberikan hadiah kepada saya itu dari mawar, bukan air mawar tapi dari mawar diproses kemudian alhamdulillah kemarin mendapatkan hadiah yang tanpa gula. Ini memang ada campuran lainnya, tapi bahwa bahan dasarnya adalah dari kayu tadi ya. Ada campuran lainnya karena dibotoli itu. Tapi kalau kita mau mengkonsumsi yang asli, lagi-lagi tip itu masya Allah. Kita tengok berkenaan dengan misik itu konteksnya minuman juga. Di ayat sebelum khitamuhum misk. Al-mutaffifin.
ayat ke-26 dari Al-Mutaffifin. Nah, di ayat 25-nya itu konteksnya minuman. Ya. Lalu kafur ini juga minuman. Artinya memang harusnya edible gitu. Edible, dikonsumsi aman, dikonsumsi juga sehat. Mawar, yang tempo hari kita juga sempat mencoba, itu jadikan bahan minuman atau diminum langsung air mawarnya baik. Tapi kalau konsentrasinya terlalu tinggi, ya campur dengan air. Gitu. Kalau kembali ke kafur tadi Ustadz, berarti kafur ini tadi ya karena dari getah itu nanti bentuk getahnya mirip seperti luban, cuma warnanya putih seperti ini. Dan kemudian kalau diambil athirinya, minyak aslinya, minyak alaminya itu berarti niki nggih tadi nggih. Mirip kayak gini ya mungkin ya. Cuma ini dari daunnya ya. Ya, tapi warnanya kemungkinan bening seperti niki nggih. Saya masih mencari melacak lebih jauh sehingga saya tidak dapat memastikan. Hanya saja kalau dari bentuk resinnya itu warnanya putih. Masya Allah. Yang jelas bukan kefir ya. Dan itu baunya sangat harum. Ya. Baunya sangat bikin nyaman. Ya. Itu menenteramkan. Iya, bikin plong. Itu satu di antara manfaatnya. Ya. Jadi ini perlu kita garis bawahi agar orang tidak bermudah-mudah. Sebab yang menjadikan kita itu kesulitan memahami sunnah, orang punya kepentingan cari ayat kok mirip. Padahal tadi jangankan kafur dengan kefir. Jangankan itu. Sedangkan tadi ayat 5 dan ayat 3 saja bermiripan. Iya. Kafur dengan kafur. Sudah berbeda maknanya. Masya Allah. Apalagi dengan kefir ya. Jauh sekali. Dengan bukan berarti nggak boleh minum kefir loh ya. Iya, betul. Tetapi ketika kita mengambil ayat, hendaklah ayat itu menjadi panglima. Bukan menjadi alat pembenar. Wah, ini tambah menarik kalau kita kapan-kapan Ustaz bahas khusus tentang manfaat kafur. Insya Allah. Apalagi dalam beberapa catatan sejarah memang pusatnya kafur terbaik di muka bumi ini adalah Indonesia. Sejak zaman jahiliyah. Sejak zaman jahiliyah, betul. Kalau yang saya baca itu yang zaman Abbasiyah itu satu di antara perdagangannya. Bahan perdagangan termahal terbaik dari Indonesia. Waktu itu belum dikenal Indonesia ya. Masih Jawa. Jawa, betul. Terutama dari daerah Barus itu di dalam catatan beberapa sejarawan itu adalah kafur. Masya Allah. Demikian, Masya Allah, ini informasi sangat berharga. Ternyata Allah Ta'ala itu berikan kepada Indonesia ini kekayaan yang luar biasa. Dan umat Islam secara umum itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan teladan terbaik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengajarkan, memberi teladan kepada kita untuk bersungguh-sungguh memakai wewangi sesuai dengan standar dari Allah dan diteladankan oleh beliau tadi. Nah, ini beberapa di antaranya. Marilah kita seksamai terus. Semoga Allah berikan kita kemauan, kesungguhan, dan kemampuan bukan hanya untuk memahaminya, tapi untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.